Wonderful FM, listener semua di sini ada Carla yang bakal masih nemenin kamu di 104,3 FM. Tapi kita ada di segmen spesial kali ini di Bincang UKM, Usaha Kita Maju, di mana Carla bakal ngasih rekomendasi nih di listeners ya untuk pelaku-pelaku UKM di sekitar Jambi yang pastinya patut banget buat kamu cobain. Dan di sini udah ada tamu spesial kita di sini. Halo. Hai. Di sini ada Kak Jenny. Kalau panggilnya Kak Jenny atau kalau biasa orang manggil Cici Jenny. Cici Jenny, Iya. Oke. Ada Cici Jenny di sini, listeners ya, yang nemenin Carla untuk ngobrol-ngobrol soal bisnisnya sendiri ini. Boleh kenalin sedikit nggak nih? Ya apa sih yang bakal kita bahas di hari ini? Mungkin kita bakal membahas tentang bakmi ayam khas Bangka ya. Bakmi ayam khas Bangka. Apa sih bedanya? Biasanya orang kayaknya bingung gitu ya, kok bakmi Bangka tapi kok bentuknya kayak mie ayam gitu, gimana tuh? Kalau misalnya mie Bangka, dia kan punya ciri khas tersendiri ya. Kalau di Bangka mereka menggunakan kecap khas, sama ada minyak khasnya. Oke. Dan juga topping ayamnya tuh beda dari mie ayam biasa. Makanya kita ambil identik bakmi ayam khas Bangka. Oke, jadi emang perbedaannya memang dari resepnya sebenarnya beda ya. Resepnya beda. Tapi kalau misalnya dilihat dari kasat mata ya sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau dari bentuknya nggak bisa dibedain, kalau dirasa baru kerasa. Iya, benar bedanya ya. Oke, di sini di depan kita juga ada menu bestseller juga ya. Bestseller dari mie Bangka juga. Dan buat kamu-kamu yang penasaran juga bisa langsung aja kepoin di Instagram kita, karena kita juga lagi live Instagram di @diradiofm. Oke. Nah, kita sekarang ngomongin soal bisnisnya sendiri nih. Boleh tadi nama bisnisnya bakmi ayam khas Bangka. Bakmi ayam khas Bangka. Nah, bakmi ayam khas Bangka ini udah ada dari sejak kapan? Kalau ngerintisnya itu kita mulai dari 2018. Itu kita ngerintisnya jualan online dulu, nganter-nganter. Ya kan? Jadi kita open PO, terus kita nganter ke setiap rumah. Nah, beriring waktu baru kita berani untuk buka tempat. Oke, itu buka tempatnya kita pertama itu di Sungai Asam. Jadi ada satu tempat yang memang ditawarkan untuk free, pakai aja gitu. Nah, setelah 1 bulan kita ngerintis dan alhamdulillah lumayan banget konsumen kita kan yang dari online. Nah, terus yang offline-nya juga tambah banyak. Dan akhirnya setelah sebulan kita di situ, ternyata ownernya ada perbedaan pendapat. Oh gitu. Jadi akhirnya kita sewa ruko. Sewa ruko, kita bangun bakmi ayam khas Bangka sendiri, karena di tempat sebelumnya kan kita tenan banyak macam. Nah, jadi kita buka ruko sendiri dan akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya. Sekarang udah buka cabang lagi? Ya, kita buka cabang di Kebun Jeruk. Di Kebun Jeruk sekarang. Jadi dua tempat ya. Iya. Yang bisa. Berarti sebelumnya memang nggak ada store-nya, emang harus PO aja atau? Iya, dulu harus PO dulu. Dan dulu kita memang nggak ready ya. Kita PO juga nggak setiap hari. Ada beberapa hari tertentu, karena kan tumbuhan sama ngantar anak sekolah. Oh iya benar. Emang udah ada tanggung jawab juga ya di rumah ya. Iya. Benar. Emang kalau misalnya nih, ini juga ngomongin soal sebagai entrepreneur wanita ya. Apalagi kita juga punya tanggung jawab sendiri di rumah dan sebagainya macamnya, itu gimana sih cara kakak mengelola waktunya dengan baik juga gitu? Jadi kerja sama-sama suami sih. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pagi, kita udah sibuk sama jualan dan suami bantu ngurus ke anak gitu. Jadi ada pembagian waktu yang memang kita harus obrolin dulu nih. Jadi biar nggak kacau gitu. Nggak kacau ya emang ya. Jadi emang kerjasama juga penting ya. Jadi nggak sendirian gitu. Bener ya. Untuk sekarang yang bantu Cijeni sekarang di Bakmi ini udah berapa orang? Yang udah jadi staff saya itu 7 sampai saat ini ya. Iya. Oke deh. Ini ada rencana untuk buka cabang lagi nggak nih? Kalau sekarang belum, tapi baru rencana mau buka usaha baru. Usaha baru. Iya. Ini sebenarnya by the way Bakmi ini bisnis pertama atau sebelumnya? Ini bisnis kedua. Bisnis kedua ya. Iya. Sebelumnya bisnis apa nih kalau boleh tahu? Kalau sebelumnya kita bisnis kosmetik. Jadi aku distributor kosmetik di Jambi. Nah, jadi itu aku jalanin juga cukup lama banget. Berapa lama tuh? Udah setahunan. Okay. Nah, karena aku punya anak masih kecil, jadi aku nggak bisa handle nih. Nah, ada reseller yang datang, dia mau barang nggak bisa. Jadi akhirnya ya mau nggak mau aku lepasin gitu, aku stop.
tutup dulu, aku kasih ke reseller aku untuk nerusin. Oh gitu, oke. Karena memang udah ada tanggung jawab ya mulai dari situ Iya. ya. Nah, ini menarik sih listener. Sebelumnya bisnisnya kosmetik, terus sekarang bisnisnya masuknya ke kuliner yang lumayan butuh apa namanya pelatihan. Ini kalau misalnya bakmi ini kakak belajar lagi dari nol lagi atau memang sebenarnya sebelumnya udah tahu cara masaknya segala macamnya gitu? Sebenarnya awal mula itu karena keadaan yang ngimpit. Oke. Jadi memang waktu itu usaha suami juga lagi jatuh-jatuhnya, dan kita tuh punya anak. Pada saat itu kita punya anak 2. Jadi kita ada pengeluaran yang tetap dan cukup banyak juga, dan usaha suami juga nggak balance. Akhirnya mau nggak mau ya aku pikir, oh yaudah gimana kalau misalnya kita cari usaha lain. Dan kebetulan mertua aku suka masak. Oke. Jadi ngobrol sama mertua nih, yaudah katanya, yaudah kita masak mie aja. Karena aku suka ke Bangka makan mie. Oh, memang makanan favorit kakak berarti ya? Oke. Jadi kita open PO mie, ternyata tanggapan teman-teman semua luar biasa banget. Banyak yang suka Banyak ternyata yang ya. suka. Wah, ini kayaknya keajaiban juga ya. Tiba-tiba banyak yang suka gitu ya. Iya. Nah, dari situ baru diterusin gitu. Ya, di situ terusin dan berjalan waktu, kayaknya bagus banget nih, tanggapan konsumen juga bagus, dan juga pas kita mau buka toko, yang pertama itu banyak banget lika-liku kita. Oh gitu. Boleh cerita sedikit nggak nih? Kayaknya apa sih momen yang kayaknya bikin kakak paling downnya banget sama cara kakak untuk tetap bertahan sampai saat ini? Waktu itu kita ngerintis usaha itu pas tahun aku pindah ruko tahun 2019. Itu usaha suami memang lagi jatuh banget, ya kan? Jadi mau nggak mau aku yang menanggung untuk anak. Gitu. Dan juga aku harus pinjam-pinjam muter duit ke sana ke sini, dan akhirnya aku terjerumus pinjaman online. Oh, oke. Terjerumus ke sana karena aku harus nutupin kehidupan anakku, hubungan anakku, sekolah, belum lagi jajan ini itunya, dan mau nggak mau aku pinjam online. Dan akhirnya aku gimana caranya supaya ayolah kita bangkit gitu kan. Aku coba ngobrol sama suami, dan ternyata ada miskomunikasi. Dan miskomunikasi itu kita hampir berantem terus tuh. Lumayan lama juga ya. Lumayan lama. Kita berantem, dan kita coba cari titik keluar, ternyata tidak ada. Nah, akhirnya ya aku mau nggak mau ya udah aku berpikir tutup aja lah toko ini gitu. Gimana tutup aja. Cuma aku berpikir itu waktu lagi jalanin bakmi ini ya? Lagi jalanin. Tahun 2019 itu udah setahun perjalanan kami kan. Akhirnya aku pengen tutup, cuma karyawanku bilang jangan ditutup sayang, kata dia. Waktu itu kan aku belum mualaf. Nah sekarang udah mualaf. Sebelum itu dia bilang gini, gak usah tutup sayang, dia bilang banyak konsumen. Nah ternyata karyawan aku lah yang support aku sampai sekarang. Sampai sekarang biarpun ya sebenarnya kita bisa bilang juga ya, dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah bisnis juga sebenarnya kita nggak cuma meng-hire karyawan aja atau staff aja, tapi kita juga bisa dibilang meng-hire keluarga baru gitu. Iya, betul. Ininya memang sih ini sebuah hal yang penting juga sebenarnya ya dalam sebuah bisnis. Kalau misalnya kita menjalankan sebuah bisnis, apalagi dalam usaha kecil juga ya, penting banget adanya kerjasama, adanya kekeluargaan dalam bisnisnya itu sendiri. Nah gimana sih cara kakak untuk membangun vibes atau nuansa kekeluargaan itu dalam bisnis kakak sendiri? Karena saya punya prinsip gini, karyawan sama seperti saya, kita derajatnya sama, jadi tidak ada perbedaan. Kamu karyawan, saya bos, nggak pernah ada di toko saya. Jadi kita susah bareng-bareng, kita pun senangnya bareng-bareng. Jadi kita saling mengerti satu sama lain, dan itu terbentuk kita keluarga gitu. Kita kadang kalau lagi susah nih, susahnya sama-sama, kalau senangnya kita senang sama-sama gitu. Oke, itu sebuah hal yang jarang didapat juga ya dalam sebuah bisnis, apalagi zaman sekarang kan kayaknya orang pada lomba-lomba gitu. Apa sih yang lagi tren sekarang gitu kan? Kayaknya ngikutin tren aja deh biar banyak terus yang beli gitu ya. Tapi ujung-ujungnya malah jadi gonta-ganti, jadi nggak tetap gitu kan. Kalau misalnya menurut kakak sendiri gimana nih dalam berbisnis juga? Kalau dalam berbisnis, kalau misalnya kita yakin sama bisnis, kita pasti bisa. Cuma kalau misalnya kita ragu, kita nggak akan pernah bisa gitu.
Yang penting kita yakin dulu, kita percaya bahwa kita bisa. Oke, semua cara pasti ada langsung terbuka juga ya. Iya betul, apalagi kalau kita percaya sama Tuhan, nah itu pasti ada aja jalan keluarnya. Betul banget ini listeners ya. Dan anyways juga di depan kita udah ada makanan-makanan spesial nih yang udah dibawa sama Ci Jenny langsung ya. Dan wah kayaknya kalau misalnya kita bahas sekarang jadi spoiler nih. Bakmi ayam mie ayam ya? Bakmi ayam kan tadi lupa terus. Soalnya ada panjang ya. Bakmi ayam khas Bangka nih listeners. Dan di sini di depan kita udah ada makanan spesial nih yang dibawa sama Ci Jenny. Boleh kenalin sedikit nggak nih makanan apa yang ada di sini? Boleh. Kalau yang ini mie ayam khas Bangka, sama ini pangsit tumis. Ini produk baru kita di tahun 2021. Oh, pangsit tumis. Oh, kayaknya kalau misalnya pangsit biasanya pakai kuah juga gitu ya. Direbus atau digoreng. Tapi ini yang versi tumisnya. Wah, lumayan nih listener. Kayaknya karena pengen cobain ya. Nanti kita cobain ya. Nanti dan untuk minumannya? Kalau ini ada jeruk kunci, yang ini jeruk kunci, sama ini lemon ori. Oke. Nah dari bakmi Bangka ini udah berapa varian sekarang makanannya? Banyak sih, aku nggak hitung. Beneran banyak? Iya, banyak ya? Cukup banyak. Tapi kalau misalnya kalian lihat di Instagramnya langsung juga sebenarnya udah banyak banget pilihannya. Bahkan tadi kalau sempat lihat ada baksonya juga. Iya. Ada varian-variannya, pokoknya macam-macam deh ya. Macam-macam. Benar-benar. Nah, kenapa sih memang pengennya mie Bangka? Kenapa nggak? Maksudnya kuliner lain gitu? Karena aku suka makannya, suka makan mie. Jadi aku jualnya mie Bangka. Oke, memang spesifiknya memang suka mie Bangka juga gitu. Iya. Oke, jadi memang berjalanin bisnis ini berdasarkan passion tuh sebenarnya kalau misalnya emang udah suka, jadinya gampang jalaninnya ya. Iya, bener banget kan. Bener. Biasanya tuh orang kalau misalnya menjalani sesuatu yang dia nggak suka malah susah jalannya. Kayaknya kalau misalnya kalau misalnya ngejalaninnya tuh kayak susah banget, kayak berat banget. Tapi kalau misalnya menjalankan sesuatu yang disuka tuh wah itu semua jalan pasti ada aja idenya. Iya, gampang juga kita ngejalaninnya, dan juga kita ngejelasin ke konsumen tuh gampang. Iya, bener banget. Nah, kalau Ci Jenny sendiri memang suka berbisnis juga dari kecil atau gimana nih? Iya, karena aku punya cita-cita jadi wanita karir. Wow, baik sih itu ya. Dari kecil itu berarti ya? Iya, dari kecil. Dari sebelumnya waktu masih kecil juga sempat jualan juga nggak? Pernah. Aku dari kelas 6 itu aku udah mulai kerja. Macam-macam sih kerjanya, pindah-pindah gitu. Oh, dari situ kayaknya udah terbentuk juga ya berarti jiwa bisnisnya. Jadi sekarang udah ngejalanin juga lebih mudah juga karena kan nggak dari nol banget ya belajarnya. Nah, untuk resepnya sendiri nih kan berarti memang trial and error atau memang ada resepnya sendiri dapat dari mana gitu? Sebenarnya resep orang mertua itu aku ganti semua. Oh, diganti juga. Iya, aku ganti semua karena melihat dengan biasa kalau konsumen habis makan, aku tanyain ada yang kurang apa gitu, ada yang lebih apa, ada yang harus diperbaikin apa. Nah, dari tanggapan konsumen itulah aku perbaikin semua. Akhirnya jadilah yang sekarang. Jadi memang udah fix nih berarti ya. Memang seleranya orang Jambi lah itu ya. Jadi lidahnya orang Jambi banget. Jadi kalau misalnya the listener sudah datang ke bakmi Bangka ini udah langsung kerasa enaknya. Karena ini sudah sudah mateng lah bisa dibilang ya sampai saat ini juga. Nah, ngomongin soal makanan-makanan yang ada di sini juga nih. Untuk sekarang udah ada di ojek online juga atau belum nih? Kita udah ada semua di Gojek, GoFood, GrabFood, terus di Shopee. Di Shopee juga ada. Jadi emang udah lengkap berarti ya? Udah lengkap semua. Udah lengkap banget. Jadi kalau misalnya the listener tinggal cari namanya apa nih? Bakmi ayam khas Bangka. Bakmi ayam khas Bangka. Jadi bisa langsung aja dicari nih listeners ya di ojek online terdekat juga. Dan untuk promo-promo di bulan ini ada kah atau gimana nih? Kalau promo setiap hari itu ada di ojek online. Jadi kalau di toko kita nggak pernah ada promo. Oke, jadi memang ikutannya kerja sama ojek online sendiri. Iya, betul. Oke. Nah, untuk range harganya sendiri ini dari berapa sampai berapa sih? Paling murah untuk bakminya harganya 15.000 sampai 35.000. Sampai 35.000.
Oke, jadi emang sebenarnya nggak mahal-mahal banget juga ya. 35.000 tuh yang mana nih? Kalau 35.000 tuh yang spesial, topping sapi atau topping cumi? Topping sapi sama Topping cumi. cumi. Oke. Nah, tadi sempat Carla lihat juga nih, lirik juga di Instagramnya Bakmi Bangka ini ada ini ya, mie untuk ulang tahun gitu. Iya, ada. Ada juga Itu baru banget di tahun ini. di tahun ini juga. Nah, itu gimana tuh? Sistemnya gimana? Jadi aku jelasin konsepnya dulu ya. Boleh. Kalau konsepnya itu mie terbang. Jadi aku ngeliat kemarin waktu itu buka-buka Instagram, Google, ada uniknya ada mie terbang. Iya, bener banget. Nah, jadi aku coba bikin. Pertama aku bikin itu untuk ulang tahun tetangga. Bikin bawain, pas aku foto, aku posting, ternyata tanggapan konsumen bagus banget gitu. Malah banyak yang suka ya. Malah banyak yang suka. Aku pengen juga dong gitu ya. Dan gak pernah putus orderannya gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang. Sampai Ini baru sekarang banget. juga. Oh, itu berapaan, Pak? Itu harganya mulai dari 45 sampai 190-an. Tergantung size-nya ya. Iya, tergantung size sama pilihan topping konsumen. Oke. Jadi sampai sekarang banyak yang pesan juga berarti Banyak, ya? hampir setiap hari itu selalu ada. Dan buat the listener yang belum tahu nih, maksudnya mie melayang tuh kayak ini ya, yang sumpit. Kayak kita ngambil sumpit tapi nggak ada tangannya gitu. Iya, Jadi betul. memang dia melayang gitu. Itu unik banget sih sebenarnya. Dan bahkan bisa, maksudnya bisa bisa terpikirkan gitu untuk bikin kayak gitu, itu sebuah hal yang unik juga ya. Iya. Dan apalagi nih buat listener semua, kita udah ngobrol-ngobrol banyak juga nih soal makanan-makanannya sendiri dan bahkan menu-menunya juga nih ya. Nah, untuk dari segi bisnisnya sendiri nih Kak, kalau misalnya Kakak kan udah pernah berbisnis ya, udah berpengalaman berbisnis, udah lumayan lama juga bisa dibilang ya. Dari sudut pandang Kakak sendiri sebagai apa ya namanya, wanita karir ya. Dari bilang wanita karir sekarang. Calon ya. Ya, gimana sih apa sih sebenarnya yang perlu dimiliki oleh seorang entrepreneur gitu dalam menjalankan sebuah usaha gitu? Tiga karakter yang perlu untuk dimiliki sama pebisnis. Pertama, percaya sama diri kita sendiri. Terus yang kedua, kita berani ngambil resiko. Nah, terus yang ketiga, Tuhan, benar banget. Itu ketiga itu esensial banget ya. Kalau Iya. misalnya udah ada ketiga itu kayaknya udah jalannya udah lancar ya pokoknya. Iya, betul. benar. Biarpun ada ups and downs, apalagi kan ada kadang memang mungkin ada pengalaman juga kan, mungkin kayak satu hari kayaknya nggak banyak nih, atau tiba-tiba satu hari kayaknya nggak ada yang datang. Itu pernah ngerasain juga berarti Pernah. ya? Sampai sekarang pun juga pernah. Gitu. Jadi walaupun kita dapetin orderan seperti itu, kadang dapat, kadang enggak gitu kan. Kita nikmatin aja. Dan kita harus berpikir positif. Oh, besok kita rame nih gitu. Karena kan waktu pandemi itu memang aku jatuh-jatuh banget tuh. Nah, pas pandemi kemarin kan itu udah sepi, mungkin bukan aku aja, semuanya. Iya, benar banget. Sepi, nggak ada konsumen, terus juga orang takut keluar kan. Nah, ojek online pun juga ikut sepi. Betul. Jadi emang itu tantangan memang ya untuk semua pelaku UMKM sekarang juga kayaknya merasakan banget itu ya. Dan sekarang untungnya memang udah mereda ya pandeminya, jadi kita masih bisa santai juga nih. Nah, anyway, sebelum kita tutup nih perbincangan kita hari ini, ada yang mau diomongin lagi nggak nih dari Bakmi Bangka sendiri? Ngomongin apa ya? Boleh deh ngasih tahu mungkin the listener sini yang lagi dengerin kita. Kebetulan nama pendengar kita itu the listener. Jadi Kara kasih waktu 1-2 menit deh untuk Cejani ngasih tahu sama the listener semua di sini tentang Bakmi Bangkanya, untuk mau pesan kemana, mau datang kemana, atau mau kepoin Instagram atau sosial medianya di mana, boleh. Oke. Jadi sebenarnya bakmi Mkas Bangka itu banyak orang yang bingung bakmi. Orang kiranya babi. Padahal bak itu adalah daging-dagingan kalau dalam bahasa Cina. Nah, jadi aku masukin nama bakmi karena mie daging gitu. Kan dagingnya bisa banyak macam, daging ikan, daging sapi, daging ayam, termasuk yang B2 itu. Betul. Nah, jadi orang banyak bingung, ini halal nggak ya gitu. Nah, tapi di sini bakmi Mkas Bangka itu halal. Dan aku juga lagi ngurus surat halalnya juga. Terus juga kalau untuk lokasi kita di Kampung Manggis dan juga di Kebun Jeruk. Kalau di Kampung Manggis kita tuh di Kampung Manggis Atas. Jadi bisa cari di map Bakmi Mkas Bangka.
Nah, kalau untuk yang di Kebun Jeruk itu namanya pagi-pagi. Oke. Di seberang pom bensin tuh ada warung pagi-pagi. Nah, kita di situ. Oke, di situ ya. Mm-mm. Dan kalau misalnya mau kepoin Instagram atau sosial medianya ada apa aja nih? Kalau untuk Instagramnya kita di @mibangka_jbi. Terus juga kalau misal di ojek online bisa cari bakmi ayam khas Bangka. Oke deh. Ada lagi nggak nih? Mungkin sosial media lain belum ya? Baru Instagram aja sekarang ya? Belum ada. Belum ada. Oke. Nah, selanjutnya nih listeners, buat kamu-kamu semua yang penasaran bisa langsung aja kepoin juga di Instagramnya. Kita juga udah bakalan tag juga di Instagram live kita, dan pastinya buat kamu-kamu semua yang kayaknya tadi ada kelewat nih info-info dari mie ayam khas Bangka sendiri nih. Nanti kita juga bakal posting, jadi pastinya ditunggu aja di listeners ya. Dan di sini udah ada Cijeni ya yang udah datang sebagai tamu kita di Bincang UKM edisi 16 Juli 2022 kali ini. Thank you so much juga udah mau datang. Atau mungkin ada yang ditambahin lagi nggak nih untuk mungkin the listeners atau sebagai pelaku UKM di luar sana? Kalau untuk UMKM mungkin untuk kita semua UMKM kita jangan pernah menyerah. Walaupun kita sepi, kita tidak ada orderan, tapi kita harus tetap semangat. Betul. Oke deh, thank you so much Ki udah datang hari ini, dan makasih juga buat kamu-kamu yang udah dengerin kita dan juga udah nonton live Instagram kita ya di The Radio FM. Pastinya stay tune terus sama Bincang UKM kita lainnya dan juga tamu-tamu spesial kita lainnya. Dan Carla mau signing out dulu. I will see you guys again next time. Bye bye.